Pemirsa, kawasan Sudirman, Jakarta Selatan kawasan Sudirman ini belakang ini memang ramai dipenuhi oleh remaja berpakaian nyentrik dan kekinian. Kebanyakan dari mereka adalah anak muda yang berasal dari wilayah Citayam, Bojonggede, serta Depok, bahkan Bekasi. Mereka muncul di sana, bahkan ada istilah SCBD di kawasan tersebut untuk sebutan Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Para remaja ini berpenampilan layaknya fashion show. Pemandangan ini kemudian viral di media sosial, walaupun sebenarnya aktivitas mereka lakukan hanya sekedar nongkrong serta membuat konten yang kemudian diunggah di media sosial. Namun belakangan keberadaan mereka ini menuai masalah baru karena kerap berkerumun hingga larut malam, padahal saat itu masih dalam PPKM, hingga sampah juga berserakan di tempat mereka berkumpul. Lantas bagaimana Pemda DKI Jakarta melihat fenomena ini? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Yaitu yang saya tanyakan kepada Wagub DKI Jakarta, Pak Riza Patria, yang sudah tersambung bersama saya di sini. Pak Wagub, selamat malam. Assalamualaikum. Salam, Mbak Caca. Ya. Dan saya juga sudah tersambung dengan pengamat sosial kita, Mbak Devi. Mbak Devi Ramawati, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, mungkin saya ke Pak Wagub terlebih dahulu. Pak Wagub, ini yang jadi pertanyaan dari masyarakat mengingat fenomena berkumpulnya remaja yang disebut dengan Citayam Fashion Week. Sebenarnya mereka masih boleh nggak Pak untuk berkumpul, atau mengingat ini memang sudah mengkhawatirkan karena mereka kumpulnya hingga larut malam. Ini kan juga masih dalam darurat corona, seperti apa? Yang pertama, saya memang sudah melihat beberapa video dari JJ, Bonge, Roy, dan kawan-kawan. Hai Bonge, JJ, Roy, dan kawan-kawan. Kalian semua keren, anak-anak muda dari Citayam, Bojo, Bekasi, Depok, dan lain-lain. Ya. Tentu kami mempersilahkan siapa saja adik-adik kita, anak kita bermain ke Jakarta. Ya. Apalagi mungkin mudah bagi mereka di mengisi waktu libur atau di weekend datang ke Jakarta menggunakan kereta dengan hanya biaya 2.500 ya, sampai ke kawasan Sudirman bermain ya. Dan juga fashion show di situ, kreasi yang ditampilkan juga sangat baik. Misalnya dengan menunjukkan outfit dengan harga yang terjangkau, kaos, sepatu dengan brand lokal, celana. Jadi mereka bisa tampil keren dengan harga yang murah sederhana, bisa menghadirkan produk lokal yang baik dan keren. Itu yang kami hormati dan kami hargai. Dan mereka tentu anak-anak muda sekarang juga ingin hadir, ingin eksis dan memanfaatkan waktu, ruang, tempat-tempat yang dianggap keren untuk juga berkreasi, inovasi, kemudian membuat konten. Kami menghargai cara-cara seperti ini digunakan untuk membuat konten, daripada ada sebagian anak-anak kita juga di beberapa daerah membuat konten dengan cara menyeberang jalan ketika mobil, truk, bus lewat dengan kecepatan tinggi. Itu sangat berbahaya. Jadi anak-anakku, buatlah konten yang menarik, yang keren, yang penuh dengan inovasi, tapi yang dapat membanggakan. Tampilkan produk-produk lokal. Kemudian yang kedua, memang Jakarta terus diperbaiki, dipercantik, sehingga memang warga di luar Jakarta mungkin ingin hadir ya ke Jakarta untuk melihat, dan ruang-ruang seperti ini, ruang ketiga ini diberikan untuk juga berinteraksi, daripada mereka berinteraksi hanya melalui gadget handphone. Di tempat ini mereka berinteraksi langsung ya. Ini sesuatu yang baik saya kira. Baik Pak, apakah Pemprov DKI Jakarta hati-hati dan sedikit takut dalam tanda kutip untuk melakukan penertiban, mengingat bahwa kerumunan yang lain kalau misalnya terlalu banyak ini kan tidak boleh karena levelnya masih PPKM. Tapi khusus untuk Citayam Fashion Week ini takut juga ketika dibubarkan, Pemda DKI Jakarta dikritik. Kami memberi kesempatan mereka datang berkreasi, berfashion show dan sebagainya di situ. Namun juga petugas kami mengajak agar anak-anak yang pertama mereka harus buang sampah pada tempatnya ya. Bergaya oke, keren oke, tapi gaya hidup juga harus dijaga dengan lebih baik dengan membuang sampah tertib, hindari kerumunan ya, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Itu yang perlu kita ajarkan ya. Petugas kami menghimbau, mengajak agar semua mereka tetap tertib, tapi kami tidak melarang, dan kami minta juga anak-anak jangan merokok. Lebih baik uangnya ditabung ya. Hidup yang baik, buang sampah,
membawa botol minuman dari rumah pakai tumbler itu lebih bagus, saya kira. Ya, baik. Oke, mungkin saya tanya kepada Mbak Devi sesaat lagi, sebenarnya fenomena Citayam Fashion Week ini masih dalam tahap wajar, merupakan ekspresi dari anak remaja, ataukah mungkin ini menjadi cikal bakal yang buruk juga, mengingat mereka banyak yang merokok, berpacaran meskipun masih SD atau juga SMP? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam dan saya bertanya langsung kepada Mbak Devi. Mbak Devi, fenomena Citayam Fashion Week ini sebenarnya merupakan hal yang wajar, kreativitas para remaja karena mereka juga punya hak untuk mengakses DKI Jakarta, atau juga mengkhawatirkan mengingat bahwa mereka berkumpul, bahkan berpacaran, merokok dan juga lain-lain? Ya, yang pasti kehadiran mereka di Jakarta menjadi etalase banyak hal. Pertama, etalase bahwa memang pemerintah baik itu pusat maupun daerah berhasil kemudian menciptakan ruang-ruang publik yang mampu menjadikan tempat tersebut sebagai ruang ekspresi anak-anak muda. Yang kedua adalah ini etalase dari bagaimana perilaku anak dan remaja saat ini. Yang inilah yang kemudian menjadi harusnya di follow up, ditindaklanjuti oleh orang-orang dewasa, institusi sosial seperti keluarga untuk memastikan agar anak-anak tersebut dan remaja itu bisa tumbuh dengan sehat sesuai dengan tatanan moral dan sosial yang ada. Sehingga kalau kita menyaksikan ada yang merokok, ada yang buang sampah sembarangan, ada yang berhubungan antar remaja yang belum pantas dan sebagainya, maka itu menjadi tugas kita, bukan salahnya anak-anak muda dan remaja tersebut. Baik, mungkin saya ke Pak Wagub. Jadi sebenarnya untuk Citayam Fashion Week masih boleh mereka beraktivitas layaknya seperti biasanya atau mungkin ada upaya penertiban? Iya, tentu boleh, tidak dibatasi. Yang penting anak-anak di situ ya jaga ketertiban, jangan buang sampah. Kalau boleh jangan merokok, ditabung uangnya ya. Berinteraksi juga jangan sampai ada kerumunan. Kita masih adanya COVID, masih di level 1. Jadi saya kira mari kita dorong anak-anak untuk berkreasi, hadir dengan baik. Baik, terima kasih Pak Wagub, terima kasih Mbak Devi. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Caca Anissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.